Halo friend, kembali dengan host Anda yaitu Fikar. Kali ini kita membawakan kelas dengan topik winter program atau summer program. Ini dengan kali ini narasumber aku ini adalah orang yang keren banget, mahasiswa psikologi dari Universitas Atmajaya yang udah mengikuti program winter di Korea University guys tahun lalu 2019. Kita bilang hai dulu kepada host kita, narasumber kita Rania Delia. Iya, saya panggil Rania. Karania apa kabar? Halo, baik-baik. Gimana Ya, kuliahnya sejauh ini? ya, alhamdulillah baik-baik aja. Sekarang juga lagi udah semester 7, jadi lagi mulai nyusun skripsi dan menyelesaikan kuliah yang lain juga. Semoga sukses deskripsinya Karania. Dan doain juga buat Amin. mahasiswa viewers. Semoga TA-nya atau skripsinya juga sukses buat yang tingkat akhir, buat yang belum. Ya, tunggu aja nanti TA-nya bakal datang kok. Kesempatan kalian buat ngikuti TA. Buat bikin TA. Oke? Oke, aku langsung mulai straight to the point aja ya. Caranya ini dia waktu kemarin mengikuti program winter program di Korea University tahun 2019 kemarin. Nah, kalau boleh tahu nih caranya sebenarnya uh, tanggal berapa sih kamu tepatnya mengikuti winter program ini? Hmm, Kalau tanggalnya sih, kalau nggak salah, sekitar tanggal 20-an Januari sampai 2 Februari. Jadi kurang lebih sekitar 2 minggu. 2 minggu ya berarti. Tahun 2019. 2019. 2 minggu. Kalau boleh tahu kan itu kan durasinya 2 minggu ya. Nah, sebelum itu tuh persiapannya apa Mm. sih yang harus dilakukan biar supaya bisa apa ya, benar-benar fully prepared buat ikut untuk program ini? Persiapan yang dilakuin. Waduh, banyak ya sebenarnya. Kayak ini tuh udah dipersiapin dari mulai daftar-daftar tuh sebenarnya sekitar bulan September, Oktober gitu udah mulai daftar-daftar. Um, Daftarnya sebenarnya hitungannya kayak 2 kali ya, karena pertamanya lewat universitas dulu, lewat di Atmanya sendiri itu emang nawarin untuk ada dia mereka ngasih tahu nih kalau ada winter program gitu. Jadi international office yang di Atma tuh ngasih tahu, terus disampaikan lewat fakultas-fakultas dan daftar gitu. Setelah itu udah lewat, baru nanti bakal daftar lagi langsung di web universitasnya yang di Korea tuh. Jadi emang lumayan lama sih persiapannya, dari memang sekitar bulan Oktober sampai sampai nerima letter of acceptance-nya dari Korea langsung tuh sekitar bulan November Desember gitu deh. Hmm. Jadi kalau bisa disimpulkan prosesnya 4 bulan 5 bulan gitu ya, dari setengah tahun gitu. Kurang lebih ya. Itu berarti kalau tadi dibilangnya dia kok berarti harus ke universitasnya dulu kan, baru ke Korea University. Mm, Nah, berarti ini bisa mm, dibilang mm, ini mm. kayak sebuah kolaborasi gitu ya antara Atmajaya dan Korea University. Iya, jadi kayak emang Atma kayak ya sering lah dia banyak kayak kolaborasi universitas gitu, dan waktu pas saat aku daftar itu salah satu dia yang ke Korea tuh ada 3 universitas, ada Korea University, Yonsei, sama Hanyang University. Jadi 3 universitas itu yang ditawarkan sama pihak international office yang di Atma gitu. Tapi di luar itu setahu aku juga banyak gitu. Berarti tadi bilangnya 3 ya. Tapi yang di ujungnya yang dipilih Mm. Korea University. Apa emang Korea University doang atau emang masih ada alternatif juga lagi? Kalau aku sih waktu itu emang dari awal milihnya langsung Korean University karena em, di awal aku tuh mau ngambil mata kuliah psikologi yang belum pernah aku dapetin, dan rencananya emang mau transfer kredit gitu. Jadi kenapa milih yang Korean University karena di situ ada mata kuliah yang belum aku ambil. Sedangkan di 2 universitas lain tuh mata kuliahnya udah aku ambil semua.
Jadi makanya ambilnya yang Korean University. Tuh. Oh, gitu. Nah, berarti ini balik lagi ke pertanyaan dasar. Mbak Rania ini kenapa mengikuti winter program dari awal? Kenapa mau ikut winter program? Sebenarnya sih karena emang mau coba ngerasain gimana sih rasanya kuliah di luar negeri. Karena emang dari dulu udah pengen banget, terus saya pengen kuliah di luar negeri tuh ngerasain gitu gimana apa kayak rasanya gimana sih sistem belajarnya emang kayak gimana dan apa bedanya dan segala macamnya. Dan waktu pas tahu kalau misalnya ada kesempatannya waktu di Atma, ya ya udah akhirnya waktu itu coba aja daftar tuh. Itu Terus sih. alhamdulillah dapat ya gitu ya. Mm-mm. Kalau tahu nih Coba-coba aja. strategi biar supaya bisa dapat kesempatan mengikuti untuk program tuh gimana ya? Sebenarnya sih kayak kalau winter program sendiri agak-agak beda sebenarnya sama exchange ya. Biasanya tuh exchange kayak satu semester. Itu lebih akan sulit lagi sih sebenarnya dibanding kalau cuma ikut winter program. Karena sebenarnya pun winter program kalau misalnya em, langsung daftar aja di universitas yang di Koreanya langsung tanpa lewat kampus kita, sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman emang kayak lebih baik sih kalau misalnya bisa didiskusikan dulu sama international office yang di kampusnya masing-masing. Karena siapa tahu kan kayak bisa di provide dan segala macamnya gitu. Jadi ya ya udah emang kayak ya udah coba-coba aja dulu gitu. Sebenarnya kalau emang kayak kesempatannya nggak ada di universitasnya itu coba aja langsung di uh, apply langsung di universitas yang di Koreanya karena di situ tuh udah ada penjelasan lengkap banget tentang apa namanya harus ngapain aja, biayanya berapa, dapat apa aja. Itu udah lengkap banget di situ. Tuh. Oh, berarti bisa langsung daftar ke Korea University langsung ya? Gitu. Nah, Bisa sebenarnya. nah, Cuman berarti cuman memang kalau bedanya itu antara misalnya Mbak Rania daftar lewat Atma Jaya sama daftar sendiri itu bedanya hmm, apa ya? kalau yang waktu aku daftar yang Atma Jaya itu universitas ngasih beasiswa. Jadi universitas ngasih semacam potongan biaya buat ikut programnya gitu. Enaknya kalau emang dari universitas itu karena dia bakal seleksi lagi terus habis itu ya bisa dapat kesempatannya untuk bisa dapat potongan. Tapi waktu pada kasusnya aku itu kebetulan aku emang nggak dapet sih, nggak dapet potongan ini, cuman emang aku diberi kesempatan untuk tetap bisa ngambil di sana. Dan tapi walaupun aku nggak dapet um, yang dari universitas, ternyata fakultas aku sendiri juga ngasih bantuan biaya. Jadi uh, memang akan lebih enak kalau misalnya tetap universitas tahu sih gitu. Dan emang kalau misalnya bisa lewat universitas kayak akan lebih bagus juga karena kan kayak itu kayak tadi salah satunya potongan biaya, terus juga kan akan bawa nama kampus juga, benar-benar nanti untuk ngurusin surat-surat kayak gitu-gitu juga akan dipermudah karena emang udah tahu kan universitasnya kalau akan ikut programnya gitu. Berarti lebih ke pembantu dalam ya, ngurusin biayanya lah istilahnya. Jadi Biaya lebih dipermudah. administrasinya juga kayak surat-suratnya. Nah, berarti ini bisa dibilang kalau mengikuti program ini sangat ini ya tidak uh, friendly terhadap dompet ya istilahnya. Ya sebenarnya kayak apalagi kalau misalnya sekarang ya, sekarang kan udah banyak online ya. Maksudnya banyak banget sekarang yang online. Kayak yang kemarin aku ikutin itu tahun ini mereka nggak ada ngadain yang online. Jadi kayak sebenarnya bisa aja langsung daftar langsung di situ, langsung bisa bayar dan ya udah bisa ikut juga gitu program yang mereka tawarkan. Jadi kayak sebenarnya sih lebih mudah ya. Tuh. Tapi pengalamannya nggak akan seseru yang langsung gitu sih ya. Karena Iya ya sih, itu sih. berinteraksinya ya langsung gitu dengan cuacanya juga
itu loh jadi faktor utama dalam apa ya, membedakan antara luring dengan daring itu ya. Kalau di sana tuh bisa ngerasain langsung udaranya gimana, suasana Iya sih. kuliahnya gimana gitu. Itu sih yang sangat amat Benar-benar. membedakan. Tapi Iya, mereka tetap itu sih. ngadain online ya jadinya. Iya, setahu aku tahun ini di winter nanti mereka ada yang ngadain online. Tapi nggak salah ada juga sih yang langsung, cuman kayaknya kalau langsung agak ribet kali prosesnya ya untuk sekarang. Menurut tadi bilangnya barunya mengikuti inter programnya selama 2 minggu ya. Mm. Nah, selama 2 minggu ini apa aja sih yang diikutin sama ya inter program itu berlangsung? Mungkin ada kegiatan touring kemana gitu. Hmm. Iya, tadi kan aku bilang ya di awal kalau aku tuh daftar karena emang mau ambil mata kuliah, satu mata kuliah psikologi yang belum aku ambil. Cuman ada satu lain hal yang akhirnya aku tidak jadi mengambil itu. Jadi ya tuh aku ngambil program budaya yang iya sih ini nggak bisa ditransfer kredit apa nilainya karena emang program budaya yang ditawarkan ini aku dapat kuliahnya di pagi sampai siang tuh udah kuliahnya, cuman kuliahnya beragam, kayak ada yang bahas ekonomi Korea kayak gimana, politik, um, international relations, terus habis itu lagi ya hukum juga ada. Jadi emang benar-benar basically banyak pengetahuan tentang Korea itu seperti apa keadaannya. Terus kalau setelah kuliah itu ada aktivitas di luar kampus. Ada juga sih yang di dalam kampus, tapi kayak banyak yang di luar. Misalnya kayak visit MBC. MBC itu stasiun TV-nya Korea. Terus habis itu ke Samsung, terus juga ke Hyundai, mobil, pabriknya. Terus habis itu ada cooking class juga, ada juga kelas bahasa Korea juga ada, tapi cuman 3 kali pertemuan dan sampai ke tahap bisa ngebaca Hangulnya. Gitu sih kurang lebih. Oh, berarti juga belajar bahasanya ya. Belajar bahasa tapi benar-benar basic banget. Kayak belajar cara baca Hangulnya itu sih. Karena mereka mau kayak kita selama 2 minggu itu at least seenggaknya bisa baca gitu kan. Karena kan kalau udah di luar jam kampus, kita ya bebas kan mau kemana aja gitu. Dan pasti di sana itu udah banyak maksudnya sign-nya itu kan huruf Hangul semua kan. Jadi kayak at least tau lah cara bacanya gimana dan kayak bisa ditranslate juga gitu loh. Gitu sih. Berarti kemampuan berbahasa Korea yang baru ini udah dibilang cukup bagus ya. Apa enggak? Ya lumayan lah. Kalau baca oke lah gitu sambil emang harus dipelajarin lagi sih. Jadi tiap pagi ngomong aja maseo gitu ya. Ansamida dan lain-lainnya. Oh, mohon maaf ya Samida. guys, aku juga nggak Iya. ngerti bahasa Korea. Aku cuma taunya maseo Ansamida sama. Ya biasanya kalau kemarin sepupu aku, kalau dia kebetulan dia juga fans K-pop gitu, jadi tiap hari dia ngomongnya otoke otoke artinya gimana gimana. Udah sih selama Iya. ini Korea itu cuma begitu doang guys. Jadi mohon maaf, jadi kalau misalnya kalian ada yang fans sama Korea gitu ya mohon maaf ya. Nah, ini ngomongin ngomongin tentang orang Korea. Nah, selain biasanya Mm-mm. ya paling ya normally kalau program di Korea pasti yang ngajar juga orang Korea kan. Nah, Mm-mm. kalau selain orang Korea nih, Lebaran ini ketemu siapa aja sih selama di lintas program? Mungkin ada orang dari negara lain atau mungkin orang Indo juga, cuma mungkin dia Mhm. sedang menghadapi hal lain di luar negeri juga. Gitu. Mhm. Karena winter program ini salah satu program kampusnya mereka kan. Jadi ini terbuka untuk siapapun dan dari manapun. Jadi makanya waktu aku ikut, aku nggak cuma ketemu orang Korea aja. Bahkan sebenarnya yang aku ketemuin orang Korea itu adalah yang ngurusin aku di sana, yang jadi student staffnya, yang ngebimbing aku, yang nemenin aku selama aktivitas di sana. Nah, tapi kalau orang-orang yang ikut kelasnya itu ya luar Korea, yang kayak ya di Indonesia ada Malaysia, Singapura, Cina, Aussie, Filipina, Irlandia, Afrika,
beragam sih, banyak banget. Tapi paling banyak sih Cina sama Australia itu lumayan banyak. Oh, berarti tapi semuanya bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris atau mereka ada yang bahasa Inggris? Iya, emang ya karena buat international students makanya untuk komunikasi bahasa Inggris. Termasuk dosennya yang ngajarin kita di kuliah pun juga mereka ngomong pakai bahasa Inggris. Jadi ya susah ya kayak menghadapi orang yang mungkin aksennya kayak rada sulit untuk ditranslate gitu ya. Jadi kalau ketemu orang seperti Australia yang aksennya tidak apa ya aksennya cukup asing buat kita lah sebagai orang Indo. Iya lumayan sih, agak-agak kayak suka miskom gitu ya dikit. Atau enggak juga waktu itu aku juga ketemu yang Irlandia tuh juga agak-agak harus mikir gitu kalau misalnya dia ngomong apa kayak nggak bisa langsung nangkep cepet itu gitu. Tapi ya nggak kenapa-napa juga sih, maksudnya tetap masih bisa ngobrol, masih bisa nyambung juga. Pasti seru banget nih bisa ngobrol sama orang Irish, bisa ngomong sama orang Aussie, sama orang Chinese juga, sama orang Afrika. Pokoknya orang dari berbagai macam di kebudayaan dan kultur semua menyatu di Winter Program ini guys. Jadi kalau kalian mau ikut Winter Program ini, kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa ngobrol sama orang-orang dari berbagai macam dan negara. Itu keren banget sih. Dan gimana barannya waktu itu first impression bertemu sama orang-orang yang kulturnya bermacam-macam, beragam-agam. Itu first impressionnya gimana? Sebenarnya sih aku excited banget ya waktu pertama kali ketemu mereka, karena waktu itu tuh aku nyampe di Korea tuh sebenarnya Hamin satu sebelum orientasinya. Jadi emang sebelum kita mulai acaranya ada orientasinya dulu gitu. Kita kayak dikumpul satu ruangan yang mereka kayak ngebahas kayak bakal ngapain aja selama 2 minggu. Habis itu um, sistemnya gimana, dormnya gimana dan segala macam, kelompok kayak gimana juga. Dan aku waktu itu langsung dimasukin ke meja yang benar-benar orangnya langsung beragam. Jadi itu akan jadi kelompok aku selama 2 minggu gitu. Dan ya di awal memang iya pasti agak-agak kaku gitu-gitu ya, kayak awkward gitu kan karena baru gitu. Tapi mau kelamaan biasa aja sih. Maksudnya kayak jadi sebenarnya karena bisa saling cerita kan, kayak mereka dari univ mana, terus mereka di jurusan apa, mereka udah di semester berapa sekarang, kayak gitu-gitu. Gitu sih. Keren banget. Kalau aku ngebayangin aja kayak benar-benar bisa. Aduh, sesenang banget bisa ngobrol sama orang dari berbagai macam negara tuh. Kalau tadi bilangnya di kelompokin gitu ya, pas di winter program ini. Nah, kalau boleh tahu nih di kelompok anggarannya ini orang-orangnya dari mana aja? Waktu itu ada yang dari Indonesia, ada yang dari Cina sama Aussie, 3 negara itu. Kita tuh kalau salah satu kelompok berenam. Berenam dari Cina, Aussie dan apa satu lagi tadi? Indonesia. Indonesia. Indonesia 2 orang. Nah, berarti kan pasti berani ketemu sama teman-teman Indo dong. Teman-teman Indo ini. Nah, ada nggak orang Indo yang apa ya, yang orang kenal gitu, yang orang Indo kayak bisa kenal gitu. Maksudnya kayak kalau mahasiswa luar negeri kan biasanya kayak cakep-cakep gitu, terus kayak apa ya terkenal gitu, biasanya kayak Jerome Pauline dan lain-lain. Nah, di pasti winter program ini berani bisa kebetulan ketemu sama salah satu orang itu nggak? Iya, kebetulan. Jadi kan aku dari Atmas gitu yang berangkat ada 4, kita berempat. Terus waktu sampai sana ternyata ada dua orang Indonesia lagi, yang salah satunya adalah yang penerima LPDP di Columbia University. Jadi dia dapat LPDP S2 di sana. Namanya Kak Robinson Dinurat. Dia sempat ikut program yang sama sama aku, dan dia dapat kayak semacam beasiswa juga gitu sih dari salah satu foundation untuk bisa ikut winter program di sana kayak gitu.
Wow, keren banget bisa berinteraksi sama Kak Robinson Sinurat, the one and only brothers and sisters. Penerimaan beasiswa PDP Columbia University. Jadi gambarannya bermasalah surat. Jadi kenalannya Kak Robin ini bangga banget sih pasti gambarannya nih. Gimana rasanya bisa kenal sama orang seterkenal itu, Wah, sepintar itu? seneng seneng banget sih. Awalnya sebenarnya jujur nggak terlalu tahu ya. Kayak bahkan dia yang jadi salah satu pembicara waktu awal pembukaan orientasinya ini. Dan ketika aku dengar ceritanya dia, aku tuh langsung kayak amazed aja gitu karena ceritanya bener-bener sangat mengharukan. Terus juga apa ya? Sebenarnya aku kayak udah pernah denger ada apa berita-berita tentang dia, cuman aku nggak tahu kalau ternyata itu dia. dan ya udah jadinya selama di sana kita yang orang Indonesia tuh udah emang jadi sering bareng-bareng terus selama 2 minggu, kayak kalaupun di luar kampus juga jadinya bareng-bareng terus sampai makan bareng, jalan-jalan bareng kayak gitu. Berarti kesimpulannya barangnya tiap tiap hari di Korea itu jalan-jalan bersama Kak Robin ini sama teman-teman juga lainnya gitu ya. Iya. Ya sebenarnya sama apa yang dari luar negeri juga iya sih, misalnya negara lain ya. Cuman nggak sesering sama yang orang Indonesia gitu karena lebih waktu pas sampai sana karena banyak yang udah berkelompok-kelompok ya gitu. Maksudnya kayak karena berasal dari negara yang sama, jadi mereka kayak langsung ya udah dari yang negara ini aja kayak gitu. Agak-agak memang agak susah sih untuk Iya. ngebaurnya. Karena pasti kayak lebih nyamannya ya satu negara dong gitu. Apalagi kayak dari segi bahasa dan segala macam. Jadi emang ya itu agak kesulitannya sih. Cuman karena berhubung ada tugas yang kelompok juga, terus habis itu juga kayak um, waktu kalau misalnya di aktivitas yang di luar kampus pun kayak misalnya ngunjungin uh, tempat-tempat yang kayak tadi aku sebutin Hyundai yang dan segala macam kan tuh rame-rame bareng-bareng kan, jadi tetap aja sih bakal interaksi juga sama mereka yang beda negara gitu. Oke, berarti kayak lebih ke ini ya, kayak lebih ke kenyamanan dari masing-masing mau berinteraksi sama Hmm, siapa, mau hangout sama siapa selama itu tergantung ya. Tapi ya dan again orang yang dari berbagai macam negara ujung-ujungnya akan tetap nyaman sama orang yang dari negara itu sendiri, itu itulah namanya juga apa ya, ini kulturnya masing-masing lah, beda-beda. hmm, hmm, Nah, ini berhubungan sama pertanyaan selanjutnya. Kan tadi berani bilang orang dari berbagai negara ya ikut mengikuti hmm. winter program ini. Nah, kalau boleh tahu Baranya ini tinggal di mana selama program, dan apakah Baranya ini tinggal misalnya satu kamar dengan teman dari negara lainnya gitu? Ya kalau untuk tinggal aku tinggal di dorm. Jadi mereka nyediain dorm yang di dalam universitasnya itu. Em, dan waktu aku apa milih dormnya, mereka ngasih opsi sih kayak mau yang satu kamar bertiga, satu kamar berdua, atau mau sendiri. Tapi itu juga harganya beda-beda dan aku ambil yang bertiga aja karena itu juga yang lebih murah. Dan kebetulan aku dapet roommate-nya orang Cina karena emang kita juga nggak bisa milih mau roommate-nya siapa. Jadi kayak dari pihak Korean University-nya sendiri udah langsung random teman sekamarnya siapa. Dan harusnya sebenarnya sih kan kayak aku harusnya bertiga ya, cuman nggak tahu kenapa yang di kamar aku jadi cuma berdua, jadi cuman aku dan temanku yang dari Cina gitu. Baranya ini masih kontak sama teman Baranya yang sekamar ini? Apa udah enggak? Kalau belakangan ini sih udah enggak sih, cuman sempet sih waktu itu sempat kontakan lagi, tapi kalau belakangan ini udah enggak. Gitu ya. Hmm. Oh, balik lagi ke pertanyaan tadi dorm kan berarti tinggal di dorm kan. Nah, kalau boleh tahu eh, tempat tidur tempat kamar tidur itu gayanya kayak gimana ya? Apakah kasurnya begini atau kasurnya begini bertingkat atau ada lemari yang gede biar bisa nyimpan banyak barang? Pasti ada gitar ya kan? Hmm, oh iya pasti lah karena kan lagi winter ya. Jadi emang kamarnya sih kayak emang ada yang buat heater dan AC juga gitu. Jadi kayak
bisa dipakai sesuai cuaca. Tipe kamarnya kayak kamar kos-kosan ya, cuman kasurnya karena buat 3 orang, jadi kasurnya tingkat 2 sama satunya lagi di bawahnya gitu. Terus setiap ini punya mejanya masing-masing, jadi kayak ada satu baris itu isinya meja, tapi kayak semacam ada pembatasnya gitulah, jadi kayak kita setiap orang punya mejanya masing-masing, dan itu udah ada nomornya juga, jadi kayak setiap meja, setiap kasur, bahkan sampai kuncinya juga itu udah ada nomornya, dan kita harus pegang punya kita sendiri gitu. Kayak gitu sih. Berarti dormnya udah lumayan enak lah ya istilahnya untuk bisa tinggal 2 minggu. Dormnya sih enak banget. Dormnya sih enak banget, kayak emang rapih juga dan bagus. Udah gitu kayak dia juga misahin yang cewek cowok, jadi kayak lantai paling atas, agak ke atas tuh yang cewek, yang agak ke bawah tuh cowok gitu. Terus nanti di lantai dasarnya tuh ada pantry, ada yang buat mesin cuci dan segala macam, kayak gitu sih. Ya udah lengkap sih sebenarnya gitu. Nah, berarti tadi ngomongin heater ya, sama dormnya, kondisi dormnya. Nah, berarti gimana sih cuacanya Seoul waktu itu? Kan Korea University dormnya ada di Seoul kan. Nah, waktu kemarin itu cuacanya seperti apa? Waktu pas aku di sana itu paling dingin -9. Itu malam hari paling dingin -9. Tapi kalau misalnya kayak pagi siang gitu biasanya 2-3 derajat, 4 derajat. Sekitar segitu sih. -9 derajat Celcius. Iya, -9 Sampai derajat turun salju. Celcius. Sempat, tapi gak banyak. Jadi cuma turun salju waktu aku hari pertama nyampe. Hari pertama, hari kedua gitu. Sama waktu H-1 aku mau pulang. Jadi nggak tahu kenapa di saat itu salju tuh nggak lagi banyak turun, padahal kalau kata student staff aku yang di university kayak bilang kalau harusnya tuh dalam minggu itu lagi banyak turun salju gitu. Cuman ya saat itu nggak banyak turun salju, cuman bener-bener selama aku di Korea cuma 2 kali turun saljunya, dan itu juga nggak banyak gitu. Jadi bisa bilang ya, pokoknya kalau misalnya mau ikut winter program ya kuat-kuat lah guys untuk menahan dingin. Karena kalau kalian mau ke Korea gitu, kalau kalian mau ke Jepang, seandainya bisa pandemi berakhir, ya siapin jaket atau baju yang tebal lah. Terus seenggaknya Iya baju pasti. apa sih namanya, pasti yang dalaman tuh kalau misalnya mau keluar gitu, kalau dalam tag pakai baju tag gitu Pak. Terus aku mau interupsi sebentar badannya, soalnya aku mau promosi juga kuota online tersedia untuk smartphone 50 GB untuk mahasiswa, 30 GB untuk siswa SMA. Jadi jangan lupa daftarkan kuota online kalian. Oke. Kembali ke pertanyaannya nih, badannya. Aku mau nanya, kan di sana kan pasti Korea enak dong, bisa jalan-jalan kemana-mana, walaupun winter program harus belajar gini-gini, belajar budaya, belajar bahasa, tapi yang pastinya the main eventnya adalah jalan-jalan. Nah, kalau boleh tahu nih badannya sama winter program ini jalan-jalan kemana aja sih? Waduh, jalan-jalan ya. Banyak sih, ke Myeongdong. Myeongdong aja tuh kayak udah 3-4 kali ke situ, cuman karena di situ lengkap banget, mau nyari apapun ada, nyari makanan juga ada, nyari belanja ada. Terus ke Dongdaemun, banyak banget. Sampai soalnya kayak apa ya, aktivitas yang ditawarin sama mereka pun juga itu juga udah termasuk jalan-jalan juga gitu, yang kayak ngunjungin MBC, Samsung dan segala macam tuh juga apa ya, bagian dari jalan-jalan mereka, termasuk juga ski trip itu juga sebenarnya bagian dari program mereka juga. Jadi kalau dibilang kemana aja, banyak banget sih. Kayaknya hampir hampir beberapa daerah yang cukup terkenal di Seoul, kayaknya aku udah kesana sih gitu. Mungkin secara Sampai kronologis dulu kali Pak.
Dari hari Waduh. pertama, hari kedua, sampai hari terakhir tuh kemana aja. Wah, waduh kalau kronologis ya, wah banyak banget. Kalau hari pertama tuh karena cuman orientasi, terus habis orientasi itu ada kuliah, jadi masih cuma di kampus doang sih. Tapi waktu aku pertama kali nyampe tuh sempat ke Myeongdong sama Gwangjang Market. Itu isinya makanan-makanan semua juga, dan itu murah-murah dan enak-enak. Terus, wah lupa sih di hari berikutnya tuh ngapain ya. Pokoknya biasanya sih kuliah pagi, terus habis itu siangnya aktivitas di luar, entah itu ngunjungin suatu tempat, eh, ataupun bebas. Waktu itu juga sempat kayak mereka nawarin kita buat nonton ice hockey-nya mereka ada pertandingan ice hockey gitu, jadi kita boleh nonton. Sempet juga main basket bareng sama tim Korean University, itu juga sempet. Terus kalau tempat-tempat ke Gangnam, ke tempat buat nonton apa ya waktu itu ya, Nanta Cooking Show. Jadi itu salah satu cooking show yang cukup terkenal banget di Korea. eh Nontonin performance mereka tuh juga keren banget. Terus cooking class juga, itu juga jadi kita masak tteokbokki sama gimbap gitu. Ke Bank Korea juga juga iya. Oh, udah banyak banget. Sampai udah mulai lupa, tapi eh, banyak banget karena apalagi juga pas kalau misalnya weekend, itu kita dibebasin sih. Jadi waktu weekend Sabtu Minggu tuh nggak ada aktivitas apa-apa dari mereka, kecuali waktu yang ski trip. Dan sebenarnya itu juga ski trip itu juga optional, jadi terserah mau ikut atau enggak. Kalau nggak mau ikut ya udah, itu bisa bebas. mau mau ekspor di Korea sendiri itu juga nggak masalah sama sekali gitu. Banyak ya tadi Itu sih. nonton ice hockey, nonton basket juga, Hmm, sempat main. Tadi mm, badannya jadi main ski atau enggak? main, aku jadi main ski. Nah, Terus juga apa ya, apa namanya, baru ingat juga sih tiba-tiba mereka nawarin, kayak waktu selama aku 2 minggu di sana, mereka tuh suka ngadain kayak semacam perlombaan kecil-kecilan gitu. Waktu itu pas cooking class mereka bilang kalau yang makanan yang paling enak gitu, mereka bakalan ngasih tiket untuk nonton konser, eh cuma lupa apa, pokoknya semacam K-pop gitu, di SBS. Terus juga sempat oh, kita sempat juga flash mob di Namsan Tower. Itu agak-agak random ya, cuman jadi jadi kita diajarin dancing class dulu gitu sama yang profesionalnya. Habis itu kita ngelakuin flash mob di Namsan Tower, benar-benar di tengah-tengah Namsan Tower, dan diliatin banyak orang. Dan waktu pas dancing class itu eh, yang paling oke, dapet tiket untuk nonton Park Bogum, karena kebetulan acaranya Park Bogum itu di Korean University gitu. Terus juga kayak mereka juga ngasih sempat kayak apa ya, kuis kecil-kecilan gitu di Instagram, hadiahnya nonton basket tim salah satu klubnya Korea gitu. Dan waktu itu temanku dapet, dan temanku ngajakin aku untuk nonton yang basket itu. Itu sih itu menurut aku menarik banget sih, karena jadi bikin kayak, kalau misalnya kayak bingung gitu, aduh mau kemana lagi ya gitu tuh, itu jadi kayak suatu hmm, sarana ya, dan kayak bikin kita juga jadi excited untuk tetap ngejalanin programnya di sana gitu. wow, banyak bener berarti ya. Berarti untuk yang kayak basket ini berarti Mbak Raninya em, Iya, apa ya, punya banyak banget. kesempatan untuk ini ya, bisa main bareng mereka lah atau enggak, atau cuma nonton doang? eh kalau basket aku tuh dapat kesempatan main sih waktu pas mainnya, tapi bareng sama tim Korean University. Jadi emang mereka punya apa ya, kalau detail sebut ya, UKM ya, UKM basket itu kali ya, yang emang benar-benar yang mewakili universitasnya. Waktu itu sempat main bareng sama mereka.
Itu seru banget sih, itu bener-bener kayak rame-ramean lawan mereka yang udah jago-jago gitu, udah pro. Terus kalau misalnya yang nonton basket itu beda beda ini sih, kayak itu klub, salah satu klubnya Korea yang di sana gitu, jadi bukan universitas, kayak emang klub, klub basket gitulah gitu. Kalau itu cuma nonton gitu. Seru banget sih ya, bisa nonton. Ya, ya terutama dengan cuaca yang kayak gitu, tapi masih bisa ada orang main basket, orang main asuki segala macam. Nah ini aku agak mundur dikit, balik aja ke yang tadi, bangun pagi buat kuliah ya. Nah ini kan Hmm. bangun pagi, nah ini kan beda zona waktu ya sebenarnya. Hmm. Nah, apakah pernah nggak sih kayak bangun kesiangan gitu, itu justru kepagian, gara-gara beda zona waktu gitu, pernah nggak di antara 2 minggu itu kejadian? Pernah banget, pernah banget karena waktu awal-awal hari pertama hari kedua, karena kebiasaan di sini, karena dari rumahku ke kampus agak jauh ya, jadi biasanya itu 2 jam sebelum aku udah bangun gitu, 2 jam sebelum kelasnya aku udah bangun buat persiapan dong. Dan waktu di sana kebiasaan gitu, jadi waktu itu sempat yang bangunnya cepet banget, 2 jam sebelum itu udah kebangun. Terus kayak kepagian banget, jadi pas bangun tuh kayak masih gelap sebenarnya, padahal kayak kelasnya baru jam 9 jam 10. Sedangkan waktu itu aku kayak bangun jam 7-an kurang gitu, dan di sana masih kan lumayan gelap gitu, jadi agak-agak kepagian ya bangunnya gitu. Sempet sih kayak gitu, cuman waktu pas sudah mulai kebiasa, udah mulai ya bisa menyesuaikan waktu, dan tahu sih kira-kira harus jalan jam berapa, beres-beresnya kapan, dan segala macam. Karena juga sebenarnya kan deket ya dari dormnya ke tempat ininya, tempat kelasnya. Lumayan sih, lumayan dekat. Kalau mereka sih nyediain shuttle bus gitu, tapi kalau misalnya jalan itu lumayan agak jauh sih, karena universitasnya gede banget, kayak kurang lebih se-UI gitu kali ya, se-UI tapi agak lebih gede lagi, kurang lebih gitu. Nah ini berarti ngomongin, aku bakal pindah topik ke mobilisasi tiap hari. Tadi Mbak Rani bilang naik shuttle bus ke kampus ya. Nah biasanya Hmm. kalau jalan-jalan gitu lebih enak jalan-jalan, atau lebih enak jalan kaki, atau lebih pakai shuttle bus gitu. Tergantung situasi. Kalau nggak lagi buru-buru, enakan jalan karena bisa ngeliat suasananya di sana. Maksudnya kayak ngeliat suasana kampusnya gitu tuh bagus banget gitu. Eh tapi kalau buru-buru mendingan naik shuttle bus sih gitu. Berarti shuttle bus tuh kayak pakai ada semacam kartu khususnya gitu ya. Mereka ada jam khususnya. Jadi aku pasti jam jam pastinya jam berapa. Tapi eh, mereka bakalan dari atas tuh bakalan turun. Jadi emang kayak tempat Korean University sendiri tuh kayak agak nanjak gitu, apa sih, daerah kampusnya. Jadi kebetulan dormnya itu agak-agak di atas. Jadi busnya bakalan jemput dari atas terus turun ke bawah sampai nanti tempat gedungnya tuh di bawah gitu. Itu sih. Berarti kalau selama jalan-jalan ke Myeongdong dan itu sebenarnya jalan kaki. Kalau kalau di luar yang di kampus sih ya enak, banyakkan jalan kaki sih sama naik keretanya. Hmm. Karena emang udah di sana sih udah gampang ya, maksudnya kalau mau kemana-mana naik keretanya tuh udah udah enak banget, karena emang stasiunnya banyak, jadi mau kemana-mana itu deket-deket banget gitu. Nah, berarti ini aku mau nanya lebih ke ini sih, kayak kebutuhan sehari-hari. Barangnya kan jalan-jalan terus nih, naik shuttle bus, tapi mungkin juga eh, sebenarnya jalan-jalan sama teman-teman nyari makan. Nah, ini jadi Mhm. salah satu isu sih buat mungkin para penonton yang muslim atau muslimah. Nah, Hmm. di Korea kan orang muslim tidak banyak ya. Mhm. Dan kemungkinan besar makanan mereka tuh isinya ya makanan mereka gitu. Nah, Hmm. gimana cara barannya tuh bisa tahu apakah makanan itu halal untuk dimakan atau tidak? Hmm. Nah sebenarnya sih
kalau buat sampai nyari logo halalnya itu emang susah banget ya, karena memang nggak banyak, kecuali ke daerah namanya Itaewon. Itu main banyak karena Itaewon itu daerah buat turis, kayak buat internasional tuh banyak banget di situ. Jadi kalau saya juga salah satu masjidnya Korea ada di daerah situ sih, di daerah Itaewon. Jadi kalau mau nyari yang makanan-makanan yang emang udah pasti halal ya di daerah sana. Cuman karena Itaewon itu rumah agak jauh dari kampus aku di sana, jadi ya aku sih lebih banyak makan di daerah-daerah kampus. Ya opsi makanannya yang paling aman seafood, paling aman banget seafood, makan-makan ikan um, atau enggak sayur-sayuran itu udah paling aman untuk dimakan. Sama paling ayam, itu juga ayam banyak lah, apalagi di Korea tuh ayam banyak banget yang rasanya yang kayak udah bumbu-bumbunya tuh udah enak-enak banget. Itu juga itu ini sih jadi salah satu opsi untuk bisa makan juga. Pokoknya yang berhubungan dengan ayam, ikan, seafood itu sih paling opsi lainnya gitu. Kalau mau tahu, sebenarnya pinter-pinter kita juga sih buat kalau misalnya kayak di supermarket gitu kan ada eh banyak macam pilihan makanan juga kan gitu. Ya paling dicek juga sih apa sih kayak komposisi di dalam makanannya itu. Walaupun iya sih emang hurufnya Korea semua, makanya itu um, sebelum pergi juga harus di at least tahulah bentuk hurufnya yang ada babinya itu apa. Kayak 2G itu kan itu artinya babi di sana, dan itu kalau aku biasanya sih kalau aku lihat udah ada kayak gitu aku nggak langsung nggak jadi ambil gitu sih. Eh, Ya biasanya sih aku cuman kayak gitu ya, yang bisa aku lakuin untuk menghindari kayak gitu. Tapi yang kalau mau paling aman ya makan-makannya ikan, seafood, sama ayam gitu sih. Ya, berarti yang paling aman ikan, seafood atau ayam ya. Dan Nah, perlu juga lanjut satu lanjut lagi, Bapak. perlu juga kasih tahu ke mereka yang ngurusin kita student staffnya. Jadi emang mereka kan ada international office juga kan yang ngurusin kita sama di sana. Itu juga perlu dikasih tahu kalau kita nggak makan makanan kayak gitu. Dan maksudnya ya kita muslim juga gitu, dan kayak misalnya jam sholat dan segala macam juga itu juga perlu perlu diberitahu juga gitu ke mereka, jadi mereka bisa nyiapin juga. Karena sometimes kalau yang di perjalanan yang cukup jauh kayak waktu aku ke Hyundai itu tuh main jauh dari kampus, dan mereka nyediain bus gitu, mereka nyediain kita makanan. Dan berhubung emang gak cuma aku sih yang muslim kan, waktu itu kayak ada sekitar 4-5 orang, itu juga ada dari negara lain. um, Mereka langsung udah nyiapin makanan khusus yang buat kita yang nggak makan bagi gitu. Jadi itu juga perlu perlu dikasih tahu sih ke mereka gitu. Jadi mereka juga bisa nyiapin kita makanan yang emang nggak ada mengandung itu juga gitu. Oh, berarti ini aku cuma ini sih. Tadi kan udah tahu nih makanan yang paling aman untuk dicerna sama di Korea bagi yang musim puasa. Nah, aku mau nanya personally ke badannya. Makanan favorit selama di Korea itu apa? Makanan favorit, aduh banyak. Topoki itu favorit sih. Kayak menurut aku topoki di sana sama di sini beda banget. Nggak banget sih, cuman ya dari bumbunya, dari rasanya, chewy topokinya itu juga udah beda banget. Sama ayamnya sih di sana juga itu enak banget. Mereka opsi ayamnya banyak banget, bumbu-bumbunya tuh beragam banget dan enak banget sih. Kayak itu deh dua makanan favorit aku di sana. Ini aku nggak harus membatasi makanan juga sih, Mbak. Tapi lebih ke paling minuman kalau saya ada favorit minuman sama di Korea. Mungkin yang badannya paling suka kok. Apa minuman? Iya. Minuman. Kalau minuman nggak ada yang kayak nggak ada yang spesifik deh kalau minuman, soalnya oh sekarang karena setiap kalau kita makan masuk ke restoran, mereka biasanya udah menyediakan air putih gratis. Jadi aku nggak minum macam-macam sih di sana, kayak pasti banyak kan minum air putih. Terus
paling kalau misalnya pagi-pagi sebelum sebelum masuk kelas, aku tuh biasanya sarapan tuh nggak bisa banyak-banyak, jadi aku biasanya cuma beli susu Korea yang itu banana milk. Itu paling enak banget. Kayak itu hampir hampir setiap hari aku beli karena itu yang bisa ngeganjel perut aku juga gitu pagi-pagi. Berarti itu susunya itu tersedia di minimarket terdekat ya kalau di Korea. Itu kayak di mana-mana sih, di mana-mana hampir minimarket Korea kayak itu udah pasti ada. Sebenarnya ya itu sih kalau misalnya orang restoran luar negeri kayak gitu nggak bakal di minimarket juga sih kan. Aku juga punya pengalaman gitu waktu kemarin aku juga sempat ke Jepang. Nah aku tuh makan di berbagai restoran, nah dan sedikit sekali restoran yang nyediain minuman selain air putih. Karena pasti mereka ya yang nyediain cuma air putih karena esensial dari restorannya adalah orang cuma makan terus udah gitu selesai. Jadi beda gaya restoran di sini sama gaya restoran di negara macam Jepang dan Korea itu beda. Jadi jadi jangan berekspektasi kalau kalian lagi liburan atau kalian lagi ikut program atau mungkin baru ikut student exchange ke sana nanti jangan berekspektasi kalau bakal disediain minuman kalau misalnya kalian ke restoran, karena yang pasti ada itu cuma air putih. Itu keren. Oke Mbak Rani, ini paling aku mau closing aja karena waktu sudah menipis. Aku mau nanya, ada nggak pesan untuk orang-orang yang mungkin ingin mencoba mengikuti program atau mengikuti student exchange, pokoknya orang-orang yang ingin belajar di luar negeri lah istilahnya. Pesannya ya, coba dulu sih. Apa ya? Mau hasilnya kayak gimana nanti? Yang pertama kali yang dilakuin adalah daftar dulu dan juga persiapin ya dokumen-dokumen yang harus dibutuhin apa juga gitu, kayak misalnya harus ada requirement untuk skor bahasa Indonesia harus berapa dan segala macam, itu juga ya harus dipersiapin juga gitu. Sebenarnya sih kayak kalau memang pun hasilnya tidak sesuai dengan harapan ya nggak apa juga, toh juga bakal masih ada banyak jalan untuk bisa ikut hal-hal yang kayak gitu, apalagi kayak sekarang sebenarnya juga ya udah semakin dipermudah ya, kalau apalagi kalau mau ikut yang online juga itu juga kayak lebih jauh lebih mudah lagi. Tapi emang kalau winter program sendiri sih sebenarnya kayak siapapun bisa ikut gitu, asal bisa pinter-pinternya kita, kalau memang punya biaya lebih ya menurut aku sih ikut aja, karena selain dapat liburan iya, belajarnya juga iya, ketemu orang-orang baru iya juga. Tapi kalau memang ada kendala di akan biaya, ya itu mungkin bisa didiskusiin juga sama universitas gitu, nyari bantuan juga, itu juga bisa banget loh kayak gitu. Karena aku sendiri juga waktu pas itu iya nggak nyangka juga kalau ternyata juga fakultas tetap ngasih aku biaya walaupun memang nggak seberapa gitu, maksudnya walaupun nggak banyak gitu, tapi ya itu juga lumayan lah gitu untuk bisa nambah-nambah uang di sana kayak gitu. Jadi ya dicoba dulu aja. Itu sih. Ya saran dari orang yang sudah mengikuti winter program dan yang sudah kenalan sama Kak Robinson sini. Oke, aku mau nanya, paling aku nanya satu pertanyaan lagi sih gambarannya. Kan waktu tadi itu udah di-mention berkali-kali berkunjung ke kayak Hyundai atau Samsung atau semacamnya gitu ya. Nah, kalau boleh tahu tuh apa aja sih yang dilihat sama berkunjung ke situ? Kalau Hyundai itu ngeliat proses mereka bikin mobil sih, benar-benar proses dari awal sampai akhir. Mereka tuh kayak kita tuh kayak semacam jalan di atas pabriknya gitu. Jadi kayak kita bisa lihat ke bawah proses mereka ngebikin dari mulai pintu nyampe nyambungin jadi satu mobil juga gitu.
Itu kalau di Hyundai. Kalau di Samsung itu aku ngunjungin kayak 2 tempat. Yang satu tuh untuk kayak nyobain seluruh experience gadgetnya mereka. Satu lagi itu kayak lebih ke museumnya gitu sih. Jadi kayak um, dari dulu mereka udah pernah bikin apa aja sampai sampai sekarang, dan kedepannya mereka rencananya mau bikin apa lagi kayak gitu. Kalau Samsung, kalau MBC itu lebih ke ini sih, mereka kayak ada buat, emang itu semacam kayak buat turis juga sih. Jadi kayak sebenarnya nggak perlu dari kampus juga bisa kalau MBC ya, karena emang itu terbuka untuk umum. Jadi kayak bisa foto-foto sama banyak acara program yang MBC bikin, termasuk drama, variety show gitu-gitu juga. Terus kayak ada sedikit permainan-permainan juga gitu. Ya, itu sih kalau di MBC. Menarik banget friends. Jadi kalau kalian yang beruntung, cukup beruntung untuk bisa ngambil program atau student exchange atau program untuk belajar luar negeri lainnya, bisa berkunjung ke perusahaan macam Samsung, Hyundai itu nggak kalah keren banget sih guys. Ini barangnya ini udah punya pengalaman lah istilahnya berkunjung ke perusahaan prestigious kayak Hyundai dan Samsung. Oke, barangkali itu aja sih barangnya. Terima kasih udah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan menyiapkan skripsi, menyiapkan apapun itu. Terima kasih juga Fikar, dan terima kasih juga yang udah nonton. Jadi ini aja friends, sekian kelas online dari aku, Bika, sebagai host hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.